Pemirsa, jemaah haji Indonesia gelombang 2 secara bertahap mulai tiba di kota Mekah, Arab Saudi. Sementara jemaah haji gelombang pertama secara bertahap juga digerakkan dari Madinah ke Mekah. Jemaah akan melaksanakan puncak ibadah haji pada 15 Juni mendatang. Lalu seperti apa persiapannya? Kami akan langsung membahasnya bersama Kepala Daerah Kerja Mekah, Bapak Halil Rahman. Assalamualaikum Pak Halil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Holil, saat ini total sudah ada berapa jamaah haji Indonesia yang sudah tiba di Mekah? Baik, total yang sudah tiba di kota Mekah sudah ada 43.000 jamaah haji yang tiba di Mekah, Mbak. Baik, untuk para jemaah haji Indonesia sendiri, apa tantangan yang harus diwaspadai di Mekah? Misalnya apakah dari faktor cuaca atau seperti apa, Pak Holil? Baik, yang perlu diwaspadai dan diketahui oleh jamaah haji, yang pertama adalah terkait dengan cuaca, di mana cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia, karena ketika pada puncak haji bisa mencapai 50 derajat Celcius. Nah, karena itu terkait dengan cuaca yang sangat ekstrim, kami menghimbau kepada jamaah haji agar senantiasa menggunakan tutup kepala atau payung dan membawa air yang cukup agar tidak dehidrasi ketika mereka melaksanakan aktivitas ibadah di Masjidil Haram. Yang kedua, karena wilayah Arab Saudi berbeda dengan Indonesia, oleh karena itu ini juga merupakan yang pertama kali bagi jamaah haji di kota Makkah. Karena itu hal yang terpenting kami menghimbau agar jamaah haji senantiasa membawa gelang identitas, kemudian juga membawa kartu hotel, sehingga ketika jamaah haji lupa pemondokan, maka nanti jamaah haji akan bisa bertanya kepada petugas yang tersebar di area Masjidil Haram. Nanti mereka akan membantu mengarahkan dan mengantarkan jamaah haji ke hotel jamaah masing-masing. Kemudian juga kami menghimbau bagi jamaah yang sakit, yang letih, yang lelah, agar tidak memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, cukup melaksanakan ibadah sholat fardu di masjid yang ada, masjid atau musola yang ada di hotel masing-masing. Dan terlebih lagi bagi jamaah yang risti, yang punya riwayat penyakit jantung, ketika melaksanakan ibadah dan merasa sesak napas atau merasa gangguan tidak nyaman, agar tidak memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah, baik ibadah fardu ataupun ibadah sunnah, untuk memastikan jamaah benar-benar sehat. Demikian, Mbak. Ya, Pak Holil, mungkin ada juga jamaah yang ingin segera melaksanakan umroh wajib bagi jemaah yang telah tiba di Mekah. Ini mungkin ada saran ataupun imbauan apakah kemudian dilakukannya nanti setelah cukup beristirahat, dan dari segi waktunya sendiri bagaimana mengkoordinasikannya? Baik, untuk jamaah haji yang akan melaksanakan umroh wajib, maka kami menghimbau pastikan jamaah haji sudah mendapatkan istirahat yang cukup, minimal 4 jam. Kemudian ketika berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah wajib, pastikan perut dalam keadaan terisi, tidak dalam keadaan kosong. Karena ibadah umrah wajib itu ibadah fisik, sehingga butuh kesehatan yang prima. Kemudian untuk Bapak Ibu yang menggunakan jasa kursi dorong, mohon agar nanti menghubungi petugas layanan lansia dan juga petugas yang ada di sektor Masjidil Haram, agar nanti Bapak Ibu mendapatkan layanan jasa dorong kursi roda yang resmi, bukan yang ilegal, untuk keamanan, keselamatan, kenyamanan jamaah haji ketika melaksanakan umrah wajib di Masjidil Haram. Demikian, Mbak. Baik, Pak Holil, lalu untuk persiapan menghadapi puncak haji sendiri seperti apa di Arafah, Musdalifah ataupun di Mina? Terkait dengan persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, kami selalu berkoordinasi dengan layanan-layanan terkait, terutama layanan transportasi, layanan akomodasi dan konsumsi, kepada pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa semua layanan
terkait dengan penempatan jamaah di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, termasuk pemberangkatan jamaah dari hotel menuju Arafah, Muzdalifah dan Mina, dan juga konsumsinya. Kita upayakan mereka bisa menyiapkan layanan yang prima pada saat puncak haji nanti. Pak Holil, lalu mungkin bisa dijelaskan sebetulnya fasilitas apa yang dipersiapkan untuk para jemaah haji, terutama bagi mereka yang sudah lansia? Teruntuk jamaah yang lansia, maka ketika mereka tiba di kota Mekah, mereka akan kita tempatkan pada hotel-hotel yang kita khususkan untuk jamaah lansia, terutama di lantai-lantai awal, lantai 1, yang aksesnya mudah dengan lift dan memudahkan jamaah lansia untuk melakukan meminta bantuan atau ketika turun dari hotel. Kemudian juga untuk makanan, kami juga menyediakan makanan khusus untuk lansia yang pada label makanan, pada label kemasan itu ada tertulisan makanan untuk jamaah lansia. Dan kemudian juga terkait dengan pendorongan jamaah lansia untuk umrah wajib, kita juga melakukan pelayanan khusus agar mereka dikawal oleh petugas layanan lansia, baik sejak di hotel, kemudian ketika di Masjidil Haram, dan kembali ke hotel pemondokan masing-masing. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Holil telah berbincang bersama kami sore hari ini di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.